Santai aja, Bu. Oke, gimana kabarnya Bu Clara? Ya, baik. Alhamdulillah baik. Gimana rasanya? Kemarin berarti kerja di rumah berapa bulan? Dari kita itu WFH itu dari akhir Maret ya, tanggal Iya, 20. akhir Maret. Iya, akhir Maret sampai Mei. Jadi 2,5 bulan ya. Lumayan lah, Bu. Sampai pertengahan Juni deh. Jadi Iya. kita baru masuk dapat jadwal itu mulai minggu kedua Juni ini sebetulnya. Iya, di tempat saya juga kayak gitu, Bu. Mulai minggu besok udah mulai aktif. Minggu ini. Cuma shift-shiftan gitu sih. Ya sama, shift-shiftan. Tapi kami belum buka layanan. Oh, belum buka. Kalau kami kayaknya, iya sama sih. Maksudnya layanannya cuma mau ngembalin buku, cuma pakai protokol. Masih pakai protokol kesehatan gitu. Jadi kayak di Indomaret tuh dikasih Mika depan. Oh gitu ya. Ya, kalau di kami itu pun maksudnya yang dikirim lewat pos aja. Kan ada tuh mahasiswa itu ngirimnya lewat pos, lewat gosen gitu. Tapi yang berkunjung belum diterima, belum boleh. Belum diterima. Berarti lebih full online penelusuran itu jurnal. Betul. Semuanya online. Oke. Langsung aja tuh, Bu. Saya jadi takut. Kita terakhir ketemu kalau nggak salah 2018 itu ya, Bu. Itu pertama dan kayak belum pernah ketemu lagi gitu. 2018 ya, iya. Langsung ke UI. Jadi aku ini penasaran, Bu. Aku pengen coba bikin konten. Kalau Ibu mungkin pernah lihat YouTube aku, kan aku lebih condong ke berbau literasi review buku. Kalau nggak sharing-sharing sama teman terkait fenomena perbukuan gitu. Kemarin aku sempat sharing masalah book shaming sama teman aku orang Malang gitu. Ini aku mau coba sharing apa sih bedanya seorang pustakawan layanan referensi sama subjek spesialis. Kalau dulu kan Ibu pernah cerita waktu aku main ke UI gitu. Cuman ini pengen lebih detailnya aja sih. Itu nanti sharing pengalaman ini. Sedikit-sedikit kayak gitu. Gimana kira-kira ada yang Ibu tanyakan sebelum kita mulai? Ya, oke. Cukup jelas lah ya Bu, insya Allah ya. Ini, saya sebenarnya penasaran sih awalnya tuh sejarah dari subjek spesialis di Indonesia itu awalnya gimana Bu? Kenapa nggak langsung layanan referensi aja gitu? Jadi yang saya tahu subjek spesialis itu ya sebutan lain untuk reference librarian kan. Oh, aku baru tahu. Nah, dan subjek spesialis itu pekerjaannya adalah memang pekerjaan layanan reference. Jadi orangnya yang disebut subjek spesialis. Jadi mungkin kalau kayak di dunia kesehatan dokter spesialis lah, gitu kan? Nah, jadi kalau kita misalnya layanan reference itu di rumah sakit katakanlah itu layanan kesehatan, ya. Ada dokter umum, ada dokter spesialis gitu toh. Oh iya. Nah, jadi pustakawan itu seperti itu. Jadi layanan referensinya itu macam-macam kan? Ada yang hanya layanan, kan ada tuh layanan reference, quick reference, itu layanan referensi cepat. Itu tidak disebut, itu artinya tidak memerlukan kompetensi seorang subjek spesialis, toh. Iya. Jadi kemudian ada layanan rujukan yang keseharian mungkin, gitu ya. Nah, artinya subjek spesialis ini kalau di rumpun layanan referensi itu yang saya pahami adalah pekerjaan pustakawan yang memiliki tingkat kesulitan yang lumayan tinggi. Ya, lumayan tinggi artinya gini loh. Kenapa disebut subjek spesialis? Ya sama kayak dokter spesialis tadi. Karena dia harus menguasai atau memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidang subjek ilmu yang dilayankan. Ya kan?
Makanya idealnya memang kalau seperti di luar negeri, subjek spesialis di library itu, dia adalah S2 atau S3 dari bidang ilmu lain, tapi punya latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Jadi kalau disebut dia subjek spesialis, misalnya di bidang, katakanlah di bidang politik, nah, dia punya latar belakang ilmu dari politik nih dan ilmu perpustakaan. Oh, jadi kayak S1-nya perpus, tapi S2-nya ngambil ilmu politik atau gimana ya? Ya, atau S1-nya bidang politik, S2-nya library. Jadi dia harus punya dua background. Iya, background itu baru disebut subjek spesialis. Tapi status dia sebagai pustakawan, harus pustakawan. Iya, gitu. Betul. Iya. Kalau di luar negeri seperti itu, makanya banyak di negara-negara yang sudah lebih maju lah dari kita, itu reference atau subjek spesialisnya itu memang bukan librarian sebetulnya. Dia latar belakangnya tadinya peneliti atau apa di bidang itu, lalu dia tertarik menjadi subjek spesialis di bidang library, lalu dia ambil entah kursus apalah yang mungkin kalau di kita kayak pelatihan kayak diklat gitu ya Bu? Ya, diklat gitu. Cuman di sana apa namanya nggak ngerti lah. Itu gitu. Jadi latar belakang ilmu ininya justru lebih kuat. Oh, kalau Ibu sendiri gimana Bu? Kalau Ibu latar belakangnya? Kalau saya kan S1 saya kan memang dari FISIP, dari ilmu sosial politik. Oh, terus S2-nya baru ngambil perpus? Iya, jadi makanya saya jadi referensi librarian atau subjek spesialis untuk bidang FISIP. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita S1 FISIP, S1 perpus, S2 perpus, itu bisa jadi subjek spesialis nggak Bu? Ya bisa, ya di bidang perpustakaan. Oh, bidang perpustakaan. Berarti ketika yang bidang-bidang lain dia hanya bisa kayak menganalisis aja, cuman nggak terlalu paham gitu. Nah, itu kan tadi idealnya ya. Ideal yang kita bicarakan itu kan yang ideal ya. Tapi teorinya gitu ya. Di lapangannya gimana Bu? Ya betul, di lapangan kan apalagi di kita kan susah ya nyari orang yang dari latar belakang, apalagi misalnya nih dia lulusan S2 kedokteran mau gitu dikerjain di perpustakaan, nah, kita kan susah gitu. Takut nggak balik modal ya Bu? Iya, nah kalau kami sendiri di UI kebetulan ya kayak saya, nah akhirnya jadi referensi subjek spesialis untuk FISIP. Lalu ada teman dari MIPA, nah ini dia bisa ya kan, ada dari teknik bisa. Tapi teman-teman yang S1 dan S2-nya perpustakaan kan banyak juga, ya kan? Nah akhirnya mereka ini misalnya nih dia S1, kebetulan ada teman nih S1 S2-nya perpustakaan, tapi dia lama nih di fakultas teknik di perpustakaan. Oke, paham. Ya, jadi mau nggak mau kan secara otodidak dia jadi lumayan tahu nih bidang teknik, disiplin ilmunya, kurikulumnya, gitu. Jadi itulah kita jadikan alasan untuk menugaskan dia sebagai subjek spesialis bidang teknik. Berarti kayak jam terbang juga mempengaruhi ya Bu? Iya, dan itulah yang paling berpengaruh mestinya itu. Jadi walaupun nggak punya latar belakang ilmu di bidang itu, kalau dia kesehariannya bersentuhan dengan bidang itu, seperti teman kami di FKG ya, di FKG itu dia D3-nya perpus, S1-nya perpus, ya belum S2 tuh. Tapi karena udah puluhan tahun bergumul dengan kurikulum FKG, itu sampai rinci banget, detail banget, dia nguasain banget topik-topik FKG. Nah, itu bisa gitu karena pengalamannya gitu. Kalau di UI itu sekarang ada berapa Bu subjek spesialis? Berapa ya? Karena kita masih ada yang di fakultas, jadi namanya ini tuh sebetulnya nggak ini apa ya? Brandingnya nggak langsung subjek spesialis. Iya betul gitu. Penamaannya tetap aja pustaka kayak saya pustakawan media gitu, tapi kerjaan sehari-harinya
apa yang dikerjakan oleh subjek spesialis. Berarti secara garis besar itu perbedaan antara pustakawan referensi yang langsung yang biasa kasarannya dengan subjek spesialis hanya penguasaan keilmuannya saja atau ada job desk lain? Kalau yang dilayani kan sama aja kebutuhan informasinya pengguna. Tapi itu tadi pokoknya analogi paling pas ya kayak dokter umum dengan dokter spesialis. Kalau penyakit orang itu udah apa ya? Udah parah gimana ya? Udah spesifik biasanya kan dirujuk ke dokter spesialis kan. Oh, gitu. Ya. Berarti kalau di UI biasanya kalau di UI berarti gimana, Bu? Yang kayak gini nih. Kalau ada pengguna kami nih ya, dia kan pertama dia datang ke layanan rujukan, ya itu di lantai 3 ya, biasanya. Lalu dia ada staff nih yang nerima, kan? Nah setelah didengarkan misalnya dia butuh apa sih, gini, wah ini si staff ini dia bisa udah tahu nih, wah ini saya harus rujuk ke siapa nih gitu. Dari pertanyaannya dia bisa tahu ini butuh subjek spesialis yang lebih detail, yang lebih rinci seperti itu. Jadi sama kayak pasien tadi, pasien kalau ini datang habis dari poli umum langsung dia rujuk kemana gitu ya? Betul. Kan gini, wah ini langsung aja ke dokter spesialis ini kan gitu biasanya. Berarti Ibu udah menekuni jadi subjek spesialis sudah berapa tahun? Dan Ibu dulu masuk pakai background Ibu yang sisip dulu atau langsung S2 Perpus? Enggak, saya dulu ambil S2 Perpus setelah jadi kerja di perpustakaan. Kan kerja di perpustakaan tuh nggak punya latar belakang ilmu perpustakaan. Terus aku kan mikirnya gini, ya ini kan mau nggak mau udah jadi pilihan ya karena PNS ditempatkan di perpustakaan. Ya udah kita ini aja, kita gelutin aja gitu kan. Terus kebetulan ada tawaran sekolah dari UI-nya gitu. Yang waktu itu ada tawaran pustakawannya siapa lagi mau sekolah gitu. Ya udah langsung maju gitu. Oh gitu. Terus gini Bu, di Indonesia sendiri yang mengadopsi terkait konsep subjek spesialis baru UI aja atau ada perpustakaan univ lain yang sudah ikut pakai juga atau menerapkan gitu? Kalau tugas-tugasnya sih apa yang dikerjakan itu saya yakin setiap perguruan tinggi saya kira mengerjakan, mestinya sih mengerjakan itu. Ya, tapi apakah di mereka dinamainya subjek spesialis atau itu dipahami sebagai subjek spesialis saya tidak tahu. Tapi tugas-tugasnya pasti kan perguruan tinggi itu sama ya, melayani sivitas akademika, melayani para guru besar, doktor, seperti itu kan. Cuman yang memang, ya, nah ini memang yang saya tangkap, walaupun kita misalnya nih di perguruan tinggi, sama-sama bekerja di perguruan tinggi, belum tentu sama apa yang dikerjakan pustakawannya. Ya kan? Karena apa? Pengguna juga tidak tahu sebetulnya harusnya kita itu memberikan layanan apa ke mereka. Ya kan? Iya. Jadi nggak ada tuntutan dari pengguna, misalnya dia nggak bisa bilang gini loh, kok pustakawan di UI bisa sih ngelayanin pengguna ini kayak gini, kok di sini enggak gitu. Itu nggak ada, di kita nggak ada, pengguna itu nggak ke situ. Nggak misalnya kayak akademik, kalau akademik dia bisa compare biasanya. Di universitas ini dosen-dosennya bisa loh, gini bimbingannya ini seperti ini, kok di sini nggak bisa ya? Nah karena nggak ada tuntutan itu, mungkin tidak semua perpustakaan akademik juga menyadari itu bahwa harusnya mereka memberikan layanan itu kepada usernya gitu. Mengingat keanekaragaman itu kan, Bu? Iya, betul. Dan ya tidak ada yang menuntut emang sih, maksudnya tidak ada yang menuntut, ya kan? Pustakawan akademik itu harus begini ke penggunanya. Artinya gini loh, kalau ada perpustakaan yang hanya menyediakan layanan sirkulasi pun dia nggak salah, nggak ada dosanya, gitu kan? Saya katakan gitu kan.
Atau mungkin pemahaman banyak perguruan tinggi itu memang hanya masih yang kita perlukan gitu. Yang user perlukan masih sebatas ya cukup layanan referensi aja, nggak usah kita cabang-cabangin gitu. Menurut Ibu gimana? Kalau itu saya nggak setuju. Oh gimana itu Bu? Nggak setuju saya itu. Jadi sebetulnya kita pustakawan mereka butuhnya itu doang kok? Enggak, dia butuh lebih dari itu. Cuman dia nggak tahu bahwa kita harusnya bisa membantu dia dalam hal itu. Oh ya berarti, jadi value itu sebenarnya juga tugas kita menyampaikan ke mereka dong. Kalau kita menyediakan ini loh ini. Kan? Kita pengen dianggap dong di struktur, artinya di lingkungan akademik itu kita pengen dianggap dong. Nah kalau kami cara berpikirnya begitu. Kalau kita pengen dianggap, berarti kita harus menjadikan diri kita bermanfaat untuk mereka, ya kan? Keberadaan kita punya kontribusi untuk kesuksesan akademiknya. Ngapain? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau cuma nyediain buku doang terus minjem, itu dia nggak butuh pustakawan sampai S2. Berarti kalau aja cukup kan itu? Iya. Yang penting tahu lah Bu secara besar payung besarnya dia lagi butuh apa kita kasih gitu, nggak sampai ada kegiatan yang lebih mendalam gitu loh, kegiatan yang intinya sampai mengerti mereka itu kebutuhan. Kalau kebutuhan kan benar-benar udah kayak sampai dalam banget gitu kan nggak sih? Iya, jadi mungkin gini, mungkin loh ya. Mungkin ada cara berpikir gini. Kalau kita menawarkan layanan ini yang tergolong sulit ini gitu kan, nanti kita jadi repot. Iya. Nanti jadi beban, gitu kan? Sifat manusia sekali ya Bu. Iya. Nanti kita jadi kebebanan dong, enak dong dia dong, apalagi kalau pengguna, kalau kita tawarin, wah kalau bisa semua dilayani sama dia, mungkin ada ini seperti itu. Tapi kalau saya sendiri pikirannya bukan ke situ, pikirannya adalah semata-mata untuk menunjukkan bahwa pustakawan itu benar-benar kerjaannya akademik, bisa membantu Anda di bidang akademik, tidak hanya menyediakan fasilitas aja. Nah caranya gimana? Ya kita tunjukkan bahwa kita emang bisa bantu mereka. Gitu. Jadi kadang-kadang sesulit apapun tetap kita coba layani. Dan memang ya saya akui itu banyak pengguna yang kaget juga gitu. Ini pustakawan bisa ini. Ini pustakawan bisa memberikan ini ya, bisa membantu ini ya, bisa melayani ini ya. Nah seperti itu. Oh gitu. Berarti banyak yang nggak tahu. Berarti kalau kalau aku dengar dari penjelasan Ibu tadi gitu, Ibu kan sharing pengalaman sedikit lah. Rasanya udah mulai nyenggol-nyenggol nih Ibu sharing pengalaman Ibu gitu. Ya. Setelah Ibu jadi subjek spesialis gitu, menjalankan tugas sebagai subjek spesialis itu, ada keleluasaan lebih nggak sih Bu yang Ibu lakukan gitu? Atau sebenarnya sama gitu dengan layanan referensi pada umumnya gitu? Hingga Ibu tuh tercipta sebuah kayak mungkin Ibu bisa bikin program-program lain atau apa gitu, atau Ibu bisa dapat job desk lain yang akhirnya menimbulkan sebuah kedekatan dengan si pengguna gitu. Kan mungkin ada yang pengguna itu cocoknya sama Ibu itu aja lah. Saya nyambungnya sama Ibu gitu. Iya. Ya, itu memang itu jelas manfaat. Sebetulnya manfaat untuk diri sendiri dan untuk profesi itu tuh banyak sekali kita dapat ya. Pertama gini, kalau yang saya alami selama ini, kalau ada mahasiswa yang bahkan dosen S3 segala macam itu, kemudian saya bantuin, lalu dia bisa ya gitu, kayak inilah ada mahasiswa minta dibantu dalam hal literatur review ya. Sebetulnya kalau saya boleh ini, saya cari aja dong. Saya cari aja tuh saya kasih ke kamu gitu kan.
Tapi anak ini memang si bapak ini dia kesulitan bagaimana sih cara membuat systematical review yang bagus. Dan itu kan memang ininya pustakawan sih, masuk tupoksinya pustakawan gitu. Lalu saya bantu ketika itu saya kerjakan, saya bantu lalu dia lihat hasilnya. Pertama ya, dia mengapresiasi kita, artinya dia menghormati profesi kita. Dia kan bilang, ternyata perpustakaan itu keren, pustakawan itu keren ya. Ternyata mereka bisa ini ya, ternyata pokoknya ini. Dan biasanya dia rekomen ke teman-teman yang lain, atau ke orang lain, atau dia cerita bahwa mengandalkan juga promosi perpustakaan dari mulut ke mulut itu ya Bu. Ya, gitu. Kalau saya kan selalu penekanannya ke situ ya, gitu. Bahwa terlepas dari situ kita dapat manfaat pribadi, katakanlah manfaat pribadi ini misalnya dia merasa berterima kasih, lalu misalnya ngasih kita sesuatu atau apa, itu urusan belakangan sebetulnya. Tapi yang jelas dia ngakuin bahwa pustakawan itu secara akademik oke. Itu kelihatan dari misalnya ketika kita ketemu, orang itu kan bisa kita nilai ya. Orang kalau respect ke kita secara akademik, ini apalagi mahasiswa, kalau ketemu sama kita biasanya kayak agak-agak, alah siapa sih nih? Gitu loh. Orang kayak ada perasaan kayak kita mungkin nggak dianggap. Underestimate gitu ya Bu? Mahasiswa itu kan dikiranya staf-staf yang kerja di perpustakaan kalau paling lulusan SMA lah kayak gitu. Kalau enggak buangan gitu ya Bu? Iya, paling ini mah kayak staf-staf admin kayak di apa kayak OB apalah mungkin gitu. Tapi kalau ini biasanya enggak, kalau dia udah tahu ini itu dia kayak ke kita itu ya kayak ngadap dosennya gitu. Itu tuh terasa. Nah itu kan penting ya buat untuk meningkatkan pride kita, ini kita sebagai pustakawan gitu, supaya kita dianggap bagian dari akademik gitu. Nggak hanya kayak tenaga pendukung, kan perpustakaan selalu sebutnya tenaga pendukung kan. Ya sih pendukung gitu, tapi pendukung yang penting gitu loh. Yang strategis juga kan perannya, nggak cuma sebagai mendukung, tapi juga bisa berdampingan kan Bu. Dan memang ya, kalau saya harus akuin ya, di UI sendiri juga saya lihat, kami sendiri malah, ya tidak semua pustakawan juga bisa masuk ke lingkungan akademik ini, lingkungan akademik artinya lingkungan komunitas dosen-dosen sama mahasiswa itu gitu. Jadi harus ada, memang komunikasinya bagus, kemudian dia harus bisa lah menempatkan diri, bisa memberikan kontribusi yang tepat untuk komunitas yang dimasuki ini gitu, baru supaya kita diterima gitu, merasa diterima gitu. Dan itu memang nggak semua pustakawan sih butuh, ya itu tadi butuh jam terbang. Jam terbang. Berarti selain jam terbang, apa skill yang harus buat saya sih ini teman-teman persiapkan kalau memang ingin menekuni kegiatan seorang subjek spesialis? Selain jam terbang kan pasti itu harga mati lah Bu kasarannya. Yang jelas ya Anda harus tertarik dengan subjek ilmu yang Anda tekunin. Oh, gitu. Harus nemu passion juga gitu ya Bu? Iya dong. Pencarian jati dirinya juga di situ ya? Iya. Kalau Anda ditugaskan, kamu ini deh ya jadi subjek spesialis bidang ini, tapi nggak suka banget bidang itu ya susah. Ya kan? Mungkin sama lah kayak musik ya, saya sukanya rock terus disuruh menekunin dangdutnya kan frustrasi. Nah, saya kebetulan memang pertama background saya fisik, politik, dan saya memang suka politik. Saya suka dunia politik. Suka debat gitu ya Bu? Ya, jadi itu passionnya dapat. Oke. Terus selain itu Bu, mungkin ada skill kan kita ada interpersonal skill, intrapersonal skill gitu loh. Kalau yang yang bisa kita pelajari secara teori kan ada, tapi kalau skill-skill lain gitu yang mungkin harus diterpa oleh banyaknya jam terbang itu apa aja Bu? Mungkin apa? Ya, jadi, karena subjek spesialis ini biasanya kalau kayak pengalaman saya kan itu berhubungannya dengan klien atau user yang S3, guru besar, dosen kan. Iya kan?
memang dibutuhkan rasa percaya diri ya, gitu. Rasa percaya diri. Kalau kita punya knowledge nih yang bisa kita jual gitu. Karena kita punya knowledge-nya. Nah, di sini memang mungkin pendidikan agak berpengaruh ya. Jadi dulu kalau Bu Luki dulu bilang, saya itu ya pelayan teman-teman itu S2, sebetulnya simple aja untuk membentuk rasa percaya diri. Karena kalau kita pendidikan saya S2, nah saya harus ngelayanin anak S2, S3, setidaknya saya merasa setara gitu. Setidaknya dari segi pendidikan saya nggak minder. Itu memang terjadi sih. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman nih, misalnya nih, dia ini katakanlah cuma D3 ya, D3, terus ketika mau melayani peminjaman aja, padahal peminjaman buku, tapi yang datang guru besar nih, terus dia kayak agak, aduh, ada prof ini nih, gitu. Nah saya selalu bilang gini, dia profesor di bidangnya, tapi kamu, walaupun cuma kamu D3, kamu profesor di bidang ini. Jadi ada penanaman mindset gitu ya, Bu? Iya. Jadi jangan lihat yang datang ini guru besar, saya cuma D3. Lah, dia kan guru besar di bidang dia. Tapi di bidang pekerjaan ini ya kita guru besarnya. Gitu. Jadi itu perlu memang ditanamkan supaya teman-teman pustakawan nggak jadi minder, nggak takut atau nggak pede gitu. Nah kalau saya memang orangnya sih ya apa ya kalau orang bilang orangnya pedean, maksudnya saya nggak nilai orang itu dari ininya, nggak dari backgroundnya ya Bu. Oh dia pejabat nih, dia ini nih dia, saya nggak gitu orangnya gitu. Oh dia mau urusannya dengan saya apa, saya menguasai bidang itu ya saya pede, ya kan. Kalaupun saya nggak bisa membantu dengan optimal ya saya kan bilang ini yang saya tahu gitu kan, itu nggak ada salahnya menurut saya gitu. Jadi itu memang harus dilatih karena memang nggak semua orang bisa sih seperti itu mengalahkan rasa ininya, nggak rasa takut ya Bu, rasa takut. Ya. Itu dia, aduh takut salah gitu. Berarti selain itu juga kayaknya harus selalu aware sama kegiatan, kejadian di luar, sama selalu update gitu. Ya, yang berkaitan dengan bidang kita lah gitu ya. Satu hal memang ya, subjek spesialis itu menurut saya sih, ya dia harus suka dunia penelitian sih. Oh ini berarti salah satu skillnya dia harus setidaknya paham research gitu. Betul, di UI itu juga problemnya. Jadi makanya kalau teman-teman nih, wah ini nih di Clara nih gitu kan. Kenapa sih aku semua kata, aduh Bu berat, kita dengarnya aja udah pusing, Bu Clara kan suka tuh naik. harus ada passion ke situ sih memang. Oh, berarti seberapa jauh skill research yang harus dipunyai oleh seorang subjek spesialis? Atau cuma dasarnya aja atau kulit-kulitnya aja gitu? Yang penting nanti kalau diajak ngobrol sama pengguna nyambung kayak gitu atau gimana? Kalau saya sih ya setidaknya mengerti soal metodologi penelitian ya dan perkembangannya gitu. Jadi kita nggak harus menguasain banget topik itu secara detail banget, tapi kerangka berpikirnya kita bisa bantu dia gitu. Kan banyak mahasiswa yang even S3 ya, itu banyak loh yang bingung. Itu kalau kualitatif itu untuk penelitian kayak apa, kuantitatif itu kayak apa, action research itu apa, kemudian itu setidaknya yang prinsip-prinsip kayak gitu sih pustakawan mestinya bisa. Kalau berarti research itu kasarannya skill pendukung atau wajib? Kalau di ini sih di subjek spesialis bisa jadi wajib ya, karena kaitan pertanyaan-pertanyaannya atau kebutuhannya mahasiswa biasanya terkait ke situ, ke research itu. Atau kalau sekedar hanya mencari riset terbaru gitu kan. Tapi kan kita juga dituntut untuk menguasai ininya, metode risetnya supaya kita tahu yang terbaru, yang model apa gitu. Jadi bisa, kalau buat saya sih ya penting ya skill utama. Berarti kayak merangkap konsultan research atau gimana? Iya, nah itu. Nah sebetulnya
kalau seperti di luar ya, itu jadi job sampingan yang sangat menggiurkan bagi librarian. Itu gimana Bu? Maksudnya kalau dijelaskan secara lebih detailnya tuh gimana? Jadi dia kan bisa buat ini dong, kayak lembaga konsultasi riset kan? Secara di lapangan berarti dia itu nggak cuma menjelaskan atau gimana ya, memberikan masukan, tapi dia juga bisa membantunya itu sejauh apa gitu loh. Iya, betul. Nah, kalau nggak salah, dulu Bu Luki cerita ya, di luar, di Amerika atau di Filipina ya, itu justru side job-nya pustakawan yang paling menggiurkan, keren. Maksudnya menggiurkan di sini diartikan seperti apa? Kan dia bisa buka ini lembaga konsultan. Oh, berarti kayak bisa buka link juga ya, memperlebar jaringan juga. Iya, dia bisa buka konsultan riset. Oh, berarti kayak kerjaan dia tuh, kerjaan utama dia itu sebagai pustakawan, subjek spesialis. Tapi karena dia punya skill lebih, dia akhirnya bisa bikin usaha nih kasarannya di luar gitu. Prospeknya jauh ya Bu ternyata ya, prospek kerja dan kita kan belum ada sampai segitu-gitu ya. Iya. Padahal kalau dilihat, oh itu kayaknya udah mateng banget ya Bu, mateng di pohon banget berarti ya. Aku udah pensiun, aku buka itu. Yang penting produktif berarti ya Bu. Iya kan. Oh gitu. Berarti selain skill itu udah intinya itu skill-skill utamanya ya. Iya. Sebenarnya bisa mengikuti tuntutan aja lah di instansi mereka masing-masing kayak gitu. Terus kegiatan-kegiatan Ibu sebagai subjek spesialis apa Bu? Kalau di lingkup internal berarti kan sebagai bisa dikatakan sebagai konsultan dong buat mahasiswa S2, S3 gitu. Lah kalau selain itu apa lagi Bu di lingkup internal atau mungkin bisa bikin kegiatan apa lagi gitu yang berbau pasti kan itu literasi banget nggak mungkin enggak gitu loh. Saya juga lihat dari YouTube Ibu kan rata-rata juga bahasnya literasi gitu kan konsep dasarnya gitu. Kalau Ibu biasanya melakukannya apa aja? Kegiatan mungkin bisa dijadikan kegiatan tambahan yang kalau di internal kan sudah ada job desk-nya ya dari pimpinan untuk melayani kebutuhan pemustaka lah. Yang baik yang datang atau yang diminta ataupun yang enggak. Yang enggak diminta itu, tapi kewajiban kami adalah menyediakan literatur terbaru untuk guru besar. Jadi itu tanpa diminta kita harus kirimin. Jadi biasanya para guru besar itu dia udah tahu, misalnya kayak dekan via itu Prof. Eko itu tiap awal semester udah langsung WA atau email. Bu Clara ini mata kuliah saya ya semester ini silabusnya gitu. Oh, ya kan? Paham. Jadi kita udah harus siapin. Terus kemudian tanpa diminta pun kita harus rutin mengirimkan literatur terbaru untuk para guru besar sesuai dengan tugas kita. Jadi makanya kami kok di klaster rumpun sosial itu berapa orang yang melayani, PIC-nya kebetulan saya, kemudian rumpun lain apa dan seterusnya. Itu Kak. Jadi kalau yang kaitannya ke user. Nah, yang sifatnya pustakawan adalah membuat kajian-kajian. Gitu. Maaf, saya potong ya. Yang tadi Ibu kerjaan yang tanpa diminta langsung kirim-kirim itu melalui email, itu termasuk jemput bola nggak Bu? Berarti. Nah, itu bagian dari bagaimana kita mengenalkan diri kita kepada pemustaka. Kenapa harus guru besar yang kami sasar? Karena guru besar itu punya suara. Oh ya paham. Lebih didengar ya kalau branding kita udah bagus pasti ya gitu. Nyebarnya juga bagus gitu ya. Nah, dan itu kami dalami di UI. Ini guru besar yang kami kirimin literatur, nggak peduli deh dia baca apa enggak, dia ingin apa enggak. Itu ngomong bahkan di rapat-rapat di sidang-sidang guru besar mereka bicara itu. Perpustakaan itu keren loh, saya kirimin ini. Dia ngomong mana? Nah, itu kan.
Cara kita, cara librarian menunjukkan dirinya. Nah, beberapa malah jadi ini sih memang. Jadi kayak ketergantungan. Oke, Pak. Jadi muncul mungkin apa ya Bu, bahasa agak sedikit annoying-nya, muncul keintiman antara pengguna dan pustakawan. Iya. Nah, bayangkan kalau tadinya kita nggak inisiatif mengirim itu. Kan dia nggak tahu, dia nggak nuntut juga kan? Dia nggak akan minta juga, dia nggak tahu kalau kita bisa melakukan itu. Oh, berarti ini yang berhubungan sama yang tadi itu ya Bu, yang Ibu jelaskan. Oh, pengguna tuh nggak tahu, kita taunya kemampuan kita sampai mana gitu. Nah, banyak pustakawan yang memilih ini, opsi ini, diam aja. Yang penting kamu udah langgankan, udah sediakan, silahkan akses gitu kan. Padahal ada cara lain gitu, cara tambahan additionalnya gitu ya. Iya, jadi itu yang disebut dengan nilai tambah, ya kan? Saya pernah dengar dari Ibu atau dari siapa gitu ya, itu cara kita menjual diri. Ya. Iya, saya yang bilang menjual diri gitu. Jadi bagaimana orang tahu saya mampu melakukan ini kalau saya nggak tunjukin? Gitu. Jadi makanya dibilang kan, kalau aku suka bilang kita itu harus kayak pesulap loh. Supaya orang tahu kita bisa melakukan trik-trik ini, kita kan harus menunjukkannya kan tanpa diminta. Jadi pesulap itu kan jalan, cari korban, cuma lihat tangan Anda, nah gitu kan. Oh, kita coba menangkap rasa shock mereka, rasa kagum mereka ke kita gitu. Nah, bisa diadopsi gitu juga ya Bu ya? Ya, gitu. Jadi memang sih depend on librarian institusinya sih, mau action apa enggak, atau artinya karena kalau diam aja juga hanya duduk di tempat ini, dia nggak salah. Dia nggak salah sih Bu, Bang. Itu nggak ngurangin gajinya, nggak nurunin pangkatnya gitu. Kalau mau aman. Saya kebetulan karena sebetulnya saya itu terinspirasi dari banyak ini juga yang pengalaman lihat di luar gitu. Jadi dulu saya pernah magang di NTU kan. Oh ya, NTU. Ya Ibu pernah cerita. Ya, nah itu memang librarian-nya itu proaktif banget. Jadi bayangin aja ya, mereka itu setiap makan siang dia keliling kantin. Jadi di NTU itu ada kantin-kantin, ada kantin khusus dosen, khusus lecture, ada kantin khusus mahasiswa ini segala macam. Lalu mereka tuh bawa kartu namanya. Terus itu kalau dia tahu itu dosen ini disamperin loh, hanya cuma hello, good morning gitu kan. Terus ngasih ininya, I'm librarian gitu. Saya pustakawan. Bapak kalau butuh ini ya, ini kartu ini. Berarti kayak SPG asuransi di mall-mall gitu, Bu. Nah, kita kalau kayak gitu, pasti pustakawannya mana malu. Gengsi juga ya. Aku lihat waktu itu di sana ya, beberapa orang dosen juga cuek gitu, tapi diterima, oh thank you gitu kan. Tapi aku respect dengan upayanya librarian ini gitu. Terus mereka sengaja desain kayak kaos, kalau setiap waktu aku di situ, setiap hari Rabu mereka pakai seragam kaos yang tulisannya I am librarian, I am proud of my profession. Jadi yang menunjukkan kebanggaan gitu. Oh, jadi banyak hal, maksudnya kayak banyak hal cara kita menunjukkan branding kita ya sebagai pustakawan atau branding perpustakaan, selain dengan mungkin banyak konsep-konsep yang sudah lama dipakai oleh perpustakaan-perpustakaan. Jadi kita kalau mau pengen beda ya inovasi gitu, pengen namanya kelihatan lebih ya inovasi di situ. Iya, jadi kan gini loh, kita ini kan sering kali mengeluh kalau kita itu kurang diangkat, kalau citra kita itu jelek, ya kan? Tapi kita nggak pernah menunjukkan atau berusaha membranding diri kita dengan baik. Jadi kita hanya diam menunggu dijudge orang, menunggu dinilai orang, ya kan? Tidak melakukan lah. Itu profesi-profesi atau brand-brand ternama itu, mereka sampai bisa mendapatkan brand keren gitu, itu perjuangannya pasti luar biasa, ya kan?
Jadi ya antara lain itu tadi menjual diri tadi. Tapi ini agak melenceng sih Bu ya. Kalau apakah mungkin memang brandingnya perpustakaan era sekarang masih ya mungkin masih yang difokuskan adalah pemenuhan kebutuhan yang penting buku gitu loh. Bukunya banyak, ini apa dan sebagainya terlihat lengkap gitu, mudah dicari gitu aja, sampai sedikit melupakan apa ya branding yang bisa dilakukan pustakawan atau gimana Bu? Nah mungkin seperti itu karena apa? Tuntutan dari kayak ketika akreditasi misalnya. Oh iya ya, harus minimal berapa bukunya gitu. Ya masih ke kuantitatif gitu. Jadi sehingga apalagi kalau SDM-nya mungkin nggak banyak, ya fokusnya hanya ke situ aja kan. Dia nggak akan. Tapi saya pikir mestinya sih, apalagi bagi perpustakaan-perpustakaan besar punya SDM cukup, ini harus sudah tidak berkutat di situ lagi menurut saya sih. Ya kan? Terus ya Bu, Ibu pernah cerita kalau Ibu juga masuk ke kelas itu kegiatan apa Bu? Itu Ibu membawa branding Ibu sebagai pustakawan, subjek spesialis atau dengan embel-embel lain gitu Bu? Maksudnya mungkin dosen Ibu, banyak kan kita tahu banyak pustakawan yang merangkap jadi dosen luar biasa gitu. Kalau Ibu sendiri? Kalau kami ke kelas memang itu kelas literasi informasi ya, itu rutin dilakukan di UI per klaster dan ya kita ya nge-brandingnya sebagai pustakawan yang memang bisa ngajar. Nah itu salah satu pustakawan itu yang salah satu kelemahannya juga banyak yang nggak pede berdiri di kelas ya. Padahal era sekarang udah nggak bisa tuh. Mau nggak mau harus bisa ngajar, setidaknya jadi fasilitator deh. Jadi, harus mau tampil di depan gitu lah Ibu setidaknya. Iya dong. Kan pekerjaan-pekerjaan pustakawan itu yang berhubungan dengan apa ya, user yang mestinya yang komunikatif, yang suka bergaul, suka ketemu banyak orang gitu. Kalau nggak mau ya di bagian pengolahan. Nah, saya tadi ya gimana Bu? Kan di bagian pengolahan. Berarti Ibu udah berapa tahun dari fokus akhirnya di subjek spesialis ini? Saya sejak reference librarian itu sebetulnya dari 2000 berapa sih udah, tapi benar-benar hanya spesifik sekali pekerjaannya ya. Itu sejak 2014. Oh, udah 6 tahun ya berarti ya Bu, udah mau 6 tahun. Pertengahan lah. Kalau sebelumnya masih yang layanan umum-umum begitulah, karena lama jadi humas kan, gitu jadi. Tapi spesifik banget ini baru di. Terus ya Bu, tadi kan Ibu bilang yang kelas literasi informasi emang itu nama mata kuliahnya literasi informasi yang masuk ke jurusan-jurusan yang akhirnya diisi oleh pustakawan-pustakawan di UI atau memang hasil kerjasama gitu kan biasanya aja dosen-dosen yang memang karena sudah ada apa ya yang intinya udah deket sama pustakawan akhirnya meminta bantuan gitu. Oh, jadi kalau di UI mata kuliah literasi informasi itu ada di FIB, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, itu mata kuliah pilihan. Oh, pilihan. Jadi mata kuliah pilihan yang bisa diambil oleh semua mahasiswa lintas jurusan, tapi penyelenggaranya FIB, ya. Yang ngajar itu dosen jurusan perpustakaan, tapi ada sesi-sesi tertentu yang diisi oleh pustakawan, biasanya materi penelusuran, karena dosen itu nggak menguasai ini. Penelusuran, kajian, penulisan ilmiah itu biasanya dosen kurang. Jadi biasanya disuruh ke pustakawan. Nah, tapi yang kami lakukan setiap rutin kelas literasi informasi itu programnya perpustakaan. Itu bagian dari layanan referensi. Jadi layanan referensi itu banyak banget ya, banyak sekali. Ya, termasuk layanan subjek spesialis tadi, penelusuran, pendidikan pemakai,
rujukan cepat, pelatihan literasi informasi, research tools, uji pelajari riset, itu semua masuk di layanan ini. Referensi. Hukumnya layanan referensi kan, payungnya. Nah, kelas-kelas itu tadi yang klaster itu layanan programnya perpustakaan. Jadi buka kelas, mahasiswa daftar bebas dari fakultas manapun sepanjang sesuai dengan rumpun ilmunya, itu program kita. Dan yang di depan itu siapa, Bu? Kenapa? Yang di depan itu memang yang khusus subjek spesialis atau yang penting pustakawan layanan referensi yang memang mumpuni? Oh, yang ngajar umumnya memang subjek spesialis. Oh, itu berarti salah satu achievement lebih gitu ya? Iya. Nah, itu yang paling menyita waktu juga itu sebetulnya, karena seminggu bisa dua kali, kadang-kadang nah ini kan kita kan menjadwalkan klaster ini hari ini setiap Rabu, tapi bagian akademik fakultas prodi itu dia boleh request. Maksudnya request itu gimana, Bu? Dia minta, kami minta dong untuk mahasiswa kami kelas ini khusus. Jadi karena kalau yang kita sediakan itu kan lintas fakultas, misalnya nih klaster sosial besok hari ini itu kan ada dari FISIP, ada dari. Berarti lebih heterogen lah ya pesertanya gitu ya, Bu. Nah, prodi program studi dosen-dosennya yang udah tahu ada program ini itu biasanya dia minta khusus untuk mahasiswa dia. Itu yang banyak. Kadang-kadang sehari bisa 2 kelas. Capek. Sehari sampai 2 kelas. Iya, jadi pustakawan itu kalau dia mau kerjanya banyak kan, dan dipakai banget, itu intinya. Tapi kalau dia mau diam aja juga aman, enggak. Iya, itu zona aman dan nyaman gitu ya, Bu. Biar nggak dikejar apa-apa gitu. Nah, jadi itu. Jadi kita nggak bisa bilang ini, kenapa di perpustakaan ini ada ini di sini nggak ada? Ya memang nggak ada yang maksa, nggak ada standarnya dia harus melakukan itu sih. Cuma tergantung mau apa enggaknya gitu. Betul. Cuman kalau saya mikirnya gini loh, kami ini di sini, UI ini perpustakaan besar, ya kan? SDM-nya banyak, S2-nya banyak. Masa sih layanannya gitu doang kan gitu kan? Oh iya. Ada apa ya namanya? Tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral ya akhirnya gitu. Malu gitu loh, nggak malu kita sampai S2 cuman layanan yang nunggu orang datang gitu, nggak ada yang sesuatu. Dan itu kan sebetulnya membantu mengembangkan rasa percaya diri kita. Akhir-akhirnya juga sebetulnya banyak merasakan manfaatnya diri sendiri juga ya. Saya sendiri ya. Saya sering diundang jadi pembicara di mana-mana. Ya karena saya mau tampil kan, saya mau jual diri. Gitu. Oh berarti itu salah satu kegiatan eksternal yang Ibu lakuin dengan embel-embel subjek spesialis itu. Orang dari mana tahu kompetensi kita, sehingga kita diundang, kalau kita nggak pernah muncul, nggak pernah mempromosikan diri kita, kan gitu kan? Kalau kita nggak standing lah ya, coba standing depan gitu. Jadi kalau saya sendiri ya pengalaman saya, kenapa saya sering diundang di kementerian-kementerian sih gitu? Itu rata-rata pasti ada yang kerja di situ, dulu mahasiswa UI, pernah ikut kelas saya, iya, pernah ikut kelas saya, lalu ketika dia kembali ke kantornya bekerja ke kementeriannya, terus dia tahu ada program berkaitan dengan perpustakaan. Jadi nggak selalu jurusan perpustakaan loh yang undang itu. Bidang lain kan perencanaan. Siapa ya yang tahu saya di sini? Ada bapak ini katanya dulu mahasiswa UI pernah ikut kelas ibu. Nah kemarin rapat ini kayaknya kita juga perlu ini. Satu persatu ya Bu, berarti jalannya kebuka banget ya Bu. Iya, jadi itu tadi side effect-nya kan ke situ, ke diri kita sendiri juga gitu. Jadi di samping kita melayani pengguna kita dengan baik, kita juga punya peluang mengembangkan diri sendiri. Berarti sejauh ini antusias pengguna terkait subjek spesialis di UI itu benar-benar positif banget ya Bu? Ya positif lah kalau menurut saya. Walaupun mereka tidak tahu itu namanya apa, tapi mereka
Iya, dia nggak tahu itu istilahnya subjek spesialis, dia ya nggak tahu. Pokoknya yang tahu dia nih, saya kalau mau butuh ini kontak si ini gitu kan. Saya kalau kontak berarti pakai nomor pribadi atau apa, Bu? Oh, berarti itu salah satu keterbukaan. Ya. Ada email khusus layanan ini. Jadi email layanan itu banyak ya, ada adminnya. Kalau adminnya nerima, oh ini nih untuk Bu Clara, nanti di-forward ke saya. Tapi biasanya begitu ke saya, kontak pertama, misalnya kita. Setelah itu pasti minta, Bu minta nomor WA-nya dong gitu. Nah untuk next-nya pasti udah lewat WA aja itu. Itu Ibu nggak ngerasa kayak keganggu atau privasi apa gitu? Biasanya kan ada batasan-batasan gitu. Nah itu tergantung orangnya, kalau saya sih enggak. Karena udah happy kali ya Bu, udah bawanya ya, it's my job gitu loh. Di kontak jam berapapun, kalau pas saya lagi bangun ya saya layanin, saya jawab. Nah, itu tergantung orangnya tadi. Ada orang, memang ada juga orangnya, saya sendiri juga ngalamin itu. Ngubungin teman lintas lembaga misalnya, karena kita WA-nya udah dikatakanlah di atas, bukan di jam kantor, dia udah nggak jawab tuh. Ya, saya gini, segitu banget, segitunya ya, gitu kan. Dengan alasan, maaf ya besok saya ini sudah di luar jam kantor seperti itu. Wow. Terus nanti kalau pakai WA pribadi gitu ya Bu, ada kontrol khususnya nggak sih Bu? Maksudnya kayak kan otomatis biasanya kalau kita pakai WA kantor gitu ya, itu kan ada historinya nih. Jadi nanti untuk regenerasi selanjutnya, oh Bapak yang ini tuh dulu kayak gini-gini, untuk masalah ini jadi ada kelihatan problem solving-nya nanti bisa adaptasi gitu. Kayak gitu gimana cara mengakali hal tersebut gitu? Jadi kita itu punya namanya log kerja, ya. Log kerja ini yang harus diisi harian kan. Hari ini ngerjain apa, siapa, ini ya. Lalu buktinya apa? Di kolomnya itu kalau dia chat, kita harus copy chat itu, lalu kopikan ke situ. Oke. Nah, jadi sejauh ini itu yang bisa dilakukan kalau yang layanan yang masuk ke chat pribadi. Karena kantor nggak menyediakan ini chat pakai fasilitas kantor, ada tapi dipegang oleh satu admin doang, kan? Nah, kalau yang usernya langsung kontak ke kita kan nggak bisa larang. Iya, kadang-kadang user juga maunya cepet gitu. Iya kan, kalau pakai perantara, jadi ya yang bisa dilakukan sih seperti itu. Jadi kalau ada yang chat, laporannya dipindahkan ke log seperti itu. Oh, oke. Terus ya Bu, saya juga penasaran, titel lah, saya titel subjek spesialis itu bisa diregenerasikan nggak? Iya kan semuanya pasti ada batas produktifnya kan ya Bu. Nah, untuk tetap ada budaya itu atau tetap sistem itu berjalan, gimana cara kita menjaganya gitu kalau di pengalaman Ibu sendiri? Oh, kalau di kami itu yang disebut tadi klaster kan. Jadi kami itu ada klasternya, rumpun sosial itu PIC-nya saya. Lalu di bawah saya ada 6 orang. 6 orang ini yang mereka juga dapat tugas-tugas juga untuk membantu saya, yaitu tapi tugasnya menelusur, ya, menelusur. Jadi kalau ada, saya kasih mereka tugas, kamu menelusur untuk subjek ini ya, untuk ini nanti untuk Profesor A, ini Prof B, gitu. Nah, lalu mereka kita latihkan, jadi ada rutin ininya untuk refresh pengetahuan lah. Oke. Gitu. Kemudian nanti setelah dia dapat, dia setor ke saya dulu. Jadi saya harus approve dulu. Ini artikel ini layak dikirim atau enggak ke guru besarnya. Gitu. Jadi istilahnya coaching ya, coaching. Itu saya kira salah satu cara untuk kaderisasi, untuk regenerasi dengan yang lebih mudah lah. Ya berharap mereka tertarik. Tapi ya itu tadi, pengalaman kita sih nggak semua pustakawan tertarik soal ini. Menurut mereka, susah. Maksudnya tuh, harus baca, udah itu kan baca literaturnya bahasa Inggris semua. Gimana? Jadi kita ajarin cara melihat
baca abstraknya dulu, ini cocok nggak untuk silabus ini seperti ini. Tapi kan ya itu nggak semua punya kemampuan itu juga gitu. Jadi yang jelas ya kita turunkan ilmunya. Kalau di UI kebetulan kami cukup sering namanya knowledge sharing itu ya bikin antar pustakawan. Ya, antar pustakawan itu sering merefresh ini lagi pelatihan ini yuk. Itu sesama pustakawan. Formal atau informal Bu biasanya kegiatan kayak gitu? Formal, dijadwalkan oleh kepala, diundang resmi di. Oh berarti narasumbernya ditunjuk. Dan siapa aja bisa jadi yang apa? Yang jadi pusatnya gitu loh Bu? Atau gimana ya? Itu kan sistemnya udah moderator. Jadi udah invite, jadi ya inilah dari kepala sama itu udah ini untuk knowledge sharing ini yang diundang siapa, yang ngomong siapa. Oh, pembicaranya. Tapi pembicara ya, dari pustakawan-pustakawan di UI kan? Atau ngundang orang lain? Atau kadang-kadang ngundang dari luar, misalnya kalau perlu dari dosen atau dari luar perpustakaan UI. Kalau ada hal-hal yang kita kira, oh ini isunya baru nih, ada dari perpustakaan lain yang bisa diajak, ini diundang. Berarti dari kepala juga sudah memberikan perhatian khusus banget dong, Bu? Kan ada ininya, itu bagian dari pengembangan SDM kalau di kami. Oke. Itu harus masuk di RKAT-nya, pengembangan SDM. Kalau secara informal pernah nggak sih Bu, mungkin kayak lagi, namanya kan juga kan kerja sesama temen gitu, pernah nggak sih diselipin kayak itu hal-hal yang berbau kayak sharing kayak gitu? Ya, informal lebih sering sih, diskusi, lagi ngobrol, diskusi, atau di grup, atau kita langsung misalnya nih, biasanya kan, ke mejaku yuk, di mejaku aja yuk, di lantai ini yuk, kita ngumpul. Oh, oke. Jadi banyak ya, saya baru tahu itu. Kalau dulu kan, ya, gimana Bu? Kalau perpusnya besar, SDM-nya banyak, ya banyak kan sih. Banyak hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan gitu ya. Juga instansi pasti juga support banget kan hal seperti itu ya. Iya harus lah, kan demi kebaikan instansi juga. Oke. Wah nggak kerasa nih Bu, udah sejam. Aduh. Iya. Oke, pokoknya terima kasih banget Bu ini buat waktunya. Semoga bisa bermanfaat buat aku, terus juga buat teman-teman yang nanti bakal nonton gitu. Jangan lupa, oh iya Ibu ada YouTube, nama YouTube Ibu apa? Clara Naibaho. Oh nanti aku tag aja ya di bawah ya. Aku kasih di keterangan itu aku kasih linknya. Ya. Oke. Thank you banget pokoknya waktu dan kesempatannya Bu. Aduh ini sudah walaupun kita mundur 1 jam, tapi tetap bermanfaat banget gitu. Semoga nanti bisa next kita sharing-sharing di isu-isu lain ya Bu. Habis corona mungkin malah bisa sharing langsung. Semoga bisa main ke UI lagi. Iya lah, banyak hal yang bisa dibicarakan, SDM segala macam ya kan. Oke, pokoknya terima kasih Bu. Sehat-sehat selalu, stay safe. Jangan lupa berdoa supaya corona cepat selesai. Amin. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.